Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memilih jurusan kuliah yang tepat. Nah, dalam memilih jurusan kuliah yang tepat, itu merupakan suatu keputusan penting yang dapat mempengaruhi masa depan, karir, dan kehidupan seseorang. Banyak hal yang sebenarnya berpengaruh ketika kita memutuskan untuk memilih suatu jurusan, dan memang prosesnya tidak mudah. Tidak jarang sering terjadi kesalahan memilih jurusan, dan setiap terjadi kesalahan memilih jurusan pasti ada penyesalan. Karena ketika kita salah memilih jurusan, maka itu akan berpengaruh terhadap karir dan mimpi kita ke depannya. Nah, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam memilih jurusan yang tepat. Tips yang pertama adalah kenali minat dan passion. Pertama-tama, kenali dulu minat dan passion seperti apa. Jadi, kita harus tahu apa minat dan passion kita. Pertimbangkan apa bidang yang sebenarnya disukai dan yang membuat kita bersemangat ketika kita ada di sekolah atau di kegiatan organisasi atau tempat lainnya. Apa yang memotivasi kita untuk tetap bersemangat pada bidang tersebut. Semisal di sekolah, kalian mempunyai pelajaran favorit di sekolah. Nah, kalian bisa menilai dari pelajaran favorit tersebut. Jika kalian menyukai pelajaran IPA, dalam hal ini klasifikasi pelajaran di sekolah itu ada jurusan IPA, jurusan IPS, ataupun juga jurusan sastra. Kalau memang kalian punya ketertarikan di jurusan IPA, maka kalian harus mempertimbangkan untuk mengambil jurusan yaitu jurusan kedokteran, jurusan sains dan pertanian, ataupun juga jurusan yang berhubungan dengan matematika. Ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya kalian punya ketertarikan di pelajaran sosial, maka pertimbangkanlah untuk kalian bisa mengambil jurusan seperti jurusan komunikasi, jurusan sosiologi, dan kriminologi. Kalau memang kalian juga punya ketertarikan di bagian sastra, maka pertimbangkanlah untuk mengambil jurusan seperti jurusan bahasa Jerman, jurusan sastra bahasa Inggris, maupun sastra bahasa lainnya. Ingat, ini adalah minat dan passion. Kalau kalian salah menganalisis minat dan passion kalian, maka kalian juga harus bersyukur apabila kalian terjerumus ke dalam jurusan yang salah, maka itu akan menjadi suatu penyesalan bagi kalian. Yang kedua adalah pahami potensi diri. Tentunya setiap orang memiliki potensi diri yang unik. Jadi sebenarnya kita bisa meninjau apa keahlian dan bakat alami yang kita miliki. Kita harus bisa mencari tahu kira-kira kegiatan seperti apa yang kita kuasai. Misalnya di sekolah tentunya ada kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler. Nah, teman-teman bisa juga lihat potensi dan menguasai kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Atau mungkin nilai pelajaran. Semisal teman-teman mempunyai nilai pelajaran yang unggul di sekolah. Atau dalam hal ini ambil contoh pelajaran bahasa Inggris nilainya lebih tinggi. Maka coba kita analisis kenapa nilai pelajaran bahasa Inggris tersebut lebih tinggi. Apakah memang kita menyukai pelajaran bahasa Inggris ataukah memang ada sesuatu yang sebenarnya tersembunyi dari nilai pelajaran kita tersebut? Atau mungkin kita bisa menilai dari hobi yang kita jalani. Misalnya ada hobi tertentu yaitu kita suka memainkan badminton. Maka coba digali lagi, kira-kira hobi badminton ini bisa menjadi suatu pilihan untuk jurusan kita ke depan atau tidak. Atau mungkin kita tertarik di musik, kita biasanya melakukan kegiatan seperti menyanyi di acara-acara tertentu. Nah, ini bisa jadi satu jurusan yang sangat unik untuk kalian pilih. Kalian mungkin bisa mengambil jurusan musik. Tentunya, kalau kita tahu di mana potensi kita, maka itu akan bisa membantu menentukan jurusan kita ke depannya. Nah, untuk mengembangkan kekuatan dan bakat kita,
kita harus mampu memahami tentang potensi diri. Sehingga nantinya ketika kita memilih suatu jurusan, itu bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan karir. Dan berikutnya adalah motivasi. Jadi kalau misalnya kalian punya tujuan tertentu, saya ketika mau menyelesaikan sekolah, saya ingin menjadi seorang dokter, maka pertimbangkan cita-cita dan tujuan masa depanmu itu. Kita harus memiliki motivasi. Jadi pilih jurusan sesuai dengan apa yang membuat kita lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Kita harus pertama-tama menetapkan mimpi. Apa mimpi kita ketika nanti kita selesai melakukan kita selesai bersekolah, apa mimpi kita ke depannya, mau jadi apa kita, dan kalian harus juga bisa membuat diri kalian itu nyaman dalam memilih jurusan. Misalnya, kalau sudah menetapkan terkait dengan mimpi, cobalah untuk menggali informasi dan keahlian dari cita-cita kita tersebut. Contohnya, kalau misalnya teman-teman sangat tertarik dalam bidang sastra bahasa Inggris, coba untuk mengambil kursus bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian tertarik di bidang teknologi, cobalah untuk mengambil kursus yang berhubungan dengan komputer atau desain. Maka kalian dapat melihat prospek pengembangan motivasi dan karir kalian ke depannya. Dan yang berikutnya, kalian harus konsisten. Kenapa? Karena suatu konsisten ini adalah hal yang diperlukan. Kalau kita memiliki satu konsistensi dalam menjalankan suatu hal, maka kita juga akan menjadi orang yang berkompeten. Artinya kita serius dalam melakukan segala hal. Dalam hal ini berhubungan dengan jurusan dan cita-cita. Kemudian, usahakan untuk bisa berdiskusi dengan orang lain. Misalnya kita dalam hal ini punya orang tua, berarti kita harus berdiskusi dengan orang tua kita ataupun teman, ataupun kerabat, ataupun saudara. Minta pendapat mereka, kira-kira jurusan yang kalian pilih ini prospek kedepannya seperti apa. Atau kalau memang kalian sangat tertarik dalam jurusan itu, coba kalian sharing atau diskusi dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam bidang yang sama sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Maka tanpa kalian sadari, mereka akan memberikan kalian motivasi untuk bisa maju ke depan dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Tentu saja ini akan berdampak terhadap nilai kalian pada saat kalian melakukan perkuliahan. Selanjutnya, lakukanlah riset tentang kurikulum. Jadi begini, kalau misalnya kalian ingin memilih satu jurusan tertentu, saran saya, riset dahulu tentang kurikulum yang mereka kembangkan. Riset tentang kurikulum ini bisa kalian temukan di website-website universitas yang ingin kalian masuki. Jadi misalnya kalian memilih untuk berkuliah di jurusan keperawatan atau jurusan kesehatan, maka silakan kalian riset pengembangan pendidikan dan kurikulum yang dikembangkan oleh universitas tersebut. Dengan kalian menganalisis terkait dengan riset tentang kurikulum, maka sebenarnya kalian juga tanpa sadar bahwa kalian menganalisis prospek ke depan setelah kalian selesai berkuliah. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan minat dan tujuan ke depan. Jadi misalnya kalian memiliki minat pada bidang kesehatan, maka kalian silakan menganalisis kira-kira nanti kalau kalian selesai melakukan kuliah di universitas tersebut, apa yang akan menjadi outcome-nya setelah kalian melakukan riset tersebut. Jadi kalian harus lihat apakah kampus tersebut atau universitas tersebut punya kerjasama dengan misalnya perusahaan ataupun juga perkantoran. Apakah punya kerjasama terkait dengan lapangan pekerjaan? Apakah nanti setelah saya melakukan proses kuliah di universitas tersebut, banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka saya ketika saya selesai menyelesaikan studi saya. Maka dari itu saya sangat menyarankan kalian riset tentang kurikulum
Kemudian cari tahu kira-kira jenis dan topik pembelajaran apa saja yang nantinya bisa menjadi satu pilihan bagi kalian. Apakah itu nyaman untuk kalian memilih jurusan tersebut, ataukah itu menjadi suatu hal yang nantinya kalian akan menyesali itu ketika kalian selesai melakukan perkuliahan di universitas tertentu. Selanjutnya adalah finansial. Tentu saja finansial ini merupakan suatu faktor penting ketika kita akan melakukan proses pemilihan jurusan. Karena kita harus mengetahui prospek finansial kita ke depannya. Jangan-jangan ketika kita melaksanakan perkuliahan, kita dapat berhenti di tengah jalan karena prospek finansial kita tidak baik. Jadi usahakan kalian ketika sudah memilih jurusan, diskusilah dengan orang tua kira-kira prospek finansial kalian ke depan ini seperti apa. Apakah jurusan yang kalian pilih sangat berpengaruh terhadap prospek finansial kita? Kalau memang kalian sudah menguatkan tekad untuk memilih jurusan tersebut, maka kalian juga harus mempersiapkan finansial kalian, yang tentunya sangat baik jika kita memilih jurusan tertentu tidak memandang dari segi finansial, karena itu akan mempengaruhi perkembangan karir kita ke depannya. Nah, kita harus bisa mengecek biaya perkuliahan yang ada. Semisal biaya perkuliahannya itu dapat disesuaikan dengan finansial, maka boleh kalian ambil perkuliahan tersebut. Tapi kalau memang kalian merasa belum yakin terkait finansial, itu merupakan pilihan kalian. Karena bisa saja apa yang sebenarnya tidak kita pikirkan untuk jurusan yang kita ambil, walaupun kita punya minim budget terhadap finansial, tapi sebenarnya itu merupakan awal dari perkembangan karir dan masa depan kalian. Jadi pertimbangkan terkait dengan hal finansial karena ini merupakan hal yang sangat sensitif. Selanjutnya adalah pertimbangkan faktor-faktor lain. Jadi dalam hal pertimbangan faktor-faktor ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengambil keputusan penting. Kita harus mampu dan bisa mencari informasi lebih lanjut sebelum kita membuat keputusan akhir. Kalian juga harus mempertimbangkan kira-kira lokasi kampus atau lokasi universitas yang kalian pilih ini apakah sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena jangan sampai pada saat kalian memilih universitas yang memang kalian anggap sebagai bagian dalam proses memilih jurusan kuliah, kalian malah terjebak. Terjebaknya di bagian mana? Jangan sampai kalian mengeluarkan budget lebih untuk menjangkau lokasi tersebut, karena ini akan berpengaruh terhadap prospek perkuliahan. Tapi kalau kalian memang mempunyai tingkat perekonomian yang bagus, maka kalian bisa menyesuaikan hal tersebut. Yang kedua adalah fasilitas pendukung. Jadi sebisa mungkin dipertimbangkan lagi terkait dengan fasilitas pendukung, seperti wifi, seperti komputer. Ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan dapat meminimalisir budget lebih pada saat kalian berkuliah. Jadi hal itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat untuk mengerjakan tugas, ruang kelas, atau kalian cek sedetail mungkin suasana akademik atau suasana perkuliahan di universitas yang akan kalian pilih. Kalian juga jangan lupa dicek akreditasi kampusnya, karena akreditasi juga akan berpengaruh ketika nanti kalian berada pada lapangan pekerjaan. Ketika nanti kalian akan menulis resume atau kalian akan menulis kurikulum vitae untuk kalian apply terkait dengan pekerjaan. Harus lihat juga keunggulan dari kampus yang akan kalian pilih jurusannya, apakah nanti itu juga bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan karir kalian setelah melakukan proses studi di kampus tersebut ataukah tidak. Nah, kalau kalian memang punya keinginan untuk mengembangkan karir di situ, cari tahu kira-kira kalau misalnya kalian memilih jurusan yang kalian minati dan setelah selesai melakukan studi, kira-kira perusahaan atau jenis pekerjaan atau mungkin saja perkantoran apa yang sangat bisa mendukung kalian untuk mengembangkan karir setelah menyelesaikan studi. Cek syarat dan ketentuan dan persiapkanlah diri kalian.
Demikian informasi dan tips yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan sukses untuk kalian.